Halo, perkenalkan nama saya Niwaya Nudi Ayu Aryani. Saya dari Satuan Pelayanan UPPK BCK BPTD kelas 2 Bali. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan, ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Adapun isu manajemen ASN yang saya temukan dalam pelaksanaan saya sehari-hari di Satuan Pelayanan PPKB CK, yaitu yang pertama, belum terpenuhinya jumlah SDM sesuai yang diperlukan dalam perhitungan SDM di UPPKB CK. Yang kedua, terdapat beberapa anggota yang belum memenuhi sertifikasi kompetensi terbaru. Dan yang ketiga adalah masih terdapat beberapa anggota yang tidak bekerja sesuai dengan tupoksi jabatannya. Adapun dari permasalahan ini, saya melakukan sebuah analisis di mana fakta lapangan yang saya temukan dari permasalahan sebelumnya yaitu yang pertama, kurangnya jumlah personil pengatur lalu lintas dan personil PPNS. Dampak dari jika masalah ini tidak terselesaikan adalah terhambatnya operasional, pengawasan, pencatatan, dan penindakan di Satuan Pelayanan UPPKB CK. Lalu dari permasalahan kedua ditemukan fakta lapangan dari 23 anggota honorer di Satuan Pelayanan UPPKB CK, 8 diantaranya belum memiliki kompetensi, di mana jika hal ini belum terselesaikan, maka akan menimbulkan tidak efisiennya penyelenggaraan operasional sesuai dengan SOP yang ditetapkan di Satuan Pelayanan UPPKB CK. Dan pihak yang terdampak dari permasalahan ini yaitu pegawai serta pimpinan. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu ditemukan fakta lapangan terhambatnya proses pengukuran dimensi akibat anggota yang memiliki tugas sebagai penguji kendaraan bermotor juga melakukan tugas di luar dari tupoksinya. Nah, jika hal ini tidak terselesaikan, maka akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari data-data yang sudah dilakukan pengukuran dimensi, data-data kendaraan yang sudah dilakukan pengukuran dimensi belum dapat dikatakan sebagai data yang valid karena belum semua pengukuran dilakukan oleh petugas penguji kendaraan bermotor, namun beberapa di antaranya juga dilakukan oleh petugas penimbangan karena penguji kendaraan bermotor di Satuan Pelayanan UPPKB CK juga melakukan tupoksi di luar dari tugas jabatannya, seperti ada yang menjadi admin dan ada juga yang merangkap sebagai pengatur lalu lintas. Dan pihak yang terdampak dari permasalahan ini adalah pegawai serta pimpinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi komunikasi serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari merupakan definisi dari Smart ASN itu sendiri. Selanjutnya, permasalahan yang saya temukan atau isu Smart ASN yang saya temukan di Satuan Pelayanan UPPKB CK yaitu yang pertama, belum terintegrasinya data pelaporan di Satuan Pelayanan UPPKB CK dengan Kantor Indo BPTD kelas 2 Bali. Permasalahan yang kedua yaitu belum terintegrasinya database pegawai di Satuan Pelayanan UPPKB CK dengan database di Kepegawaian Kantor Indo BPTD kelas 2 Bali. Dan yang ketiga yaitu kurangnya digitalisasi data-data hasil pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan yang telah dilakukan di Satuan Pelayanan UPPKB CK. Di mana dari permasalahan-permasalahan tadi saya temukan fakta bahwa yang untuk permasalahan pertama yaitu kegiatan pelaporan masih menggunakan pengiriman manual berupa hard copy melalui kurir di setiap akhir bulan. Dampak dari permasalahan ini jika tidak terselesaikan yaitu terhambatnya pelaporan data yang seharusnya
terupdate setiap harinya, namun harus menunggu pelaporan di setiap akhir bulan. Sehingga pihak-pihak yang terdampak dalam permasalahan ini adalah pihak pegawai, pimpinan, serta beberapa instansi yang memerlukan data dari hasil pengawasan, pencatatan, dan penindakan di Satuan Pelayanan PPKBJK. Selanjutnya, dari permasalahan kedua ditemukan fakta lapangan bahwa pendaftaran pegawai-pegawai yang belum memiliki sertifikasi sering terhambat sehingga tidak merata dalam keikutsertaan diklat. Jika hal ini belum terselesaikan, dampaknya adalah beberapa tugas yang seharusnya diisi oleh anggota-anggota yang memiliki kompetensi tidak diisi oleh anggota-anggota yang memiliki kompetensi, sehingga kita tidak bisa terus mengandalkan anggota-anggota tersebut karena nantinya hasil-hasil pemeriksaan tersebut belum dapat dikatakan valid, sehingga pihak-pihak yang terdampak dari permasalahan ini adalah pegawai, pimpinan, serta pengemudi angkutan yang nantinya terdapat permasalahan namun diperiksa oleh anggota yang belum memiliki kompetensi seperti itu. Lalu yang ketiga, permasalahan yang saya temukan memiliki dampak jika tidak terselesaikan, yaitu memiliki fakta, yaitu beberapa form pengukuran dimensi dan pemeriksaan persyaratan teknis yang masih menggunakan kertas berisi format. Nah, di mana dampak jika permasalahan ini tidak terselesaikan adalah masih terdapat data-data yang tidak tercollage. Jadi beberapa data-data tersebut rawan hilang karena yang sifatnya masih berupa kertas, sehingga diperlukan sebuah database sehingga data-data tersebut lebih aman dan lebih terjaga kerahasiaannya. Dimana jika hal ini tidak terselesaikan, pihak-pihak yang terdampak yaitu pegawai serta pimpinan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari beberapa permasalahan isu manajemen ASN dan Smart ASN yang terjadi di kantor saya, yaitu Satuan Pelayanan UPPKBJK. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.